Mulai Ya, record nih. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Sigit dan kawan-kawan sekalian. Kami dari kelompok 11 ingin memaparkan presentasi kami yang berjudul Keterpikaan dan Keterampatan. Ya, di sini next slide tentang, maksudnya Raihan, maaf. Nah, adapun anggota kelompok kami itu ada saya sendiri Radia Widya Bagaskara, lalu juga ada bintang Prio, lalu juga ada Gali Pamukas, lalu juga ada Gregory Anda Putra, dan yang terakhir ada Muhammad Raihan. Ya, jadi next slide. Oke, untuk materi yang pertama yaitu keterampilan akan diserahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Radia yang tadi telah membuka presentasi pada hari ini. Di sini izinkan saya menjelaskan definisi keterreplikaan. Nah, keterreplikaan atau replicability adalah kemampuan suatu penelitian untuk diolang oleh peneliti lain dengan metode yang sama. Nah, pada kondisi yang serupa dan menghasilkan hasil yang sama atau sangat mirip. Nah, ini tuh menjadi indikator yang penting dalam menilai kualitas, validitas, dan keandalan sebuah penelitian. Jadi, dalam konteks ilmiah, keterreplikaan itu memastikan bahwa hasil bukan sekedar kebetulan atau bias metodologi. Nah, pentingnya keterreplikaan itu yang pertama itu kan tadi ada tuh validasi ilmiah, di mana ini tuh membuktikan bahwa hasil penelitian bukan hanya kebetulan. Kemudian juga ada standar pengetahuan, di mana ini tuh menyediakan dasar untuk memperluas atau membangun penelitian baru. Nah, kemudian juga ada kepercayaan masyarakat, di mana hal ini tuh menjamin atas kepercayaan pada hasil yang telah diterbitkan. Boleh di next slide, Rehan? Oke, selanjutnya ada masalah keterreplikaan. Yang pertama itu ada metodologi yang tidak jelas dalam keterreplikaan. Nah, jadi yang pertama itu penelitian gagal menjelaskan prosedur secara rinci. Nah, di mana penelitian ilmiah itu kan memerlukan dokumentasi yang sangat detail mengenai bagaimana sih penelitian dilakukan dan juga mencakup langkah-langkah eksperimen, alat yang digunakan, habis itu juga cara pengumpulan data dan proses analisis. Nah, ketidakekosistenan atau kekurangan dalam penjelasan metodologi ini dapat menciptakan kesenjangan dalam replikasi karena peneliti lain mungkin menafsirkan atau melaksanakan metode tersebut secara berbeda gitu. Kemudian juga ada data mentah tidak tersedia untuk evaluasi ulang. Nah, data mentah ini kan adalah sebuah informasi tuh, informasi dasar yang dikumpulkan selama penelitian, seperti hasil pengukuran, respon, survei, atau data eksperimen yang belum diolah jika data ini tidak disediakan gitu. Jadi kalau misalnya data ini nggak disediakan bisa ada akibatnya kayak misalnya yang pertama itu keterbatasan verifikasi di mana penelitian lain itu tidak dapat mengevaluasi apakah hasil analisis yang disajikan itu benar-benar berasal dari data tersebut. Karena kalau misalnya hanya data olahan yang disediakan, kesalahan atau manipulasi analisis itu dapat kayak sulit dideteksi gitu. Kemudian juga bisa dapat apa ya, datanya mentah itu bisa mungkin peneliti lain untuk mencoba pendekatan analisis yang berbeda gitu. Sehingga apa? Sehingga bisa mendukung atau mempertanyakan klaim penelitian yang telah dihasilkan. Kemudian ada subjektivitas dan bias, di mana itu interpretasi subjektif atau ketergantungan pada data parsial. Nah, salah satu tantangan besar dalam mencapai keterbukaan itu kan adanya subjektivitas dan bias dalam penelitian ya. Jadi faktor itu dapat menyebabkan hasil yang tidak dapat direplikasi karena memang interpretasinya yang dipengaruhi oleh pandangan pribadi peneliti atau data yang digunakan secara tidak lengkap atau memang tidak representatif gitu. Nah, interpretasi subjektif ini kan terjadi ketika peneliti menggunakan pandangan pribadi, keyakinan, atau preferensi dalam menganalisis data dan menyimpulkan hasil penelitian. Jadi seringkali bisa tidak disadari gitu. Namun juga bisa mempengaruhi hasil dari validasinya gitu kan. Kemudian juga di sini ada ketergantungan pada data parsial. Nah, jadi itu berarti penelitian itu hanya menggunakan sebagian dari data yang tersedia.
baik karena emang keterbatasan sumber daya, waktu, atau niat untuk mendukung hipotesis tertentu. Jadi itu menciptakan suatu gambaran yang tidak lengkap dan sulit untuk direplikasi. Kemudian ada kondisi peneliti yang tidak terstandar. Nah, jadi itu keterreplikaan sebuah penelitian itu kan seringkali terhambat oleh kondisi penelitian yang tidak standar, di mana itu terjadi karena emang faktor-faktor luar seperti sosial, budaya, teknologi, atau lingkungan gitu. Sehingga replikasi yang dilakukan di tempat, waktu, atau situasi berbeda menghasilkan hasil yang tidak konsisten. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan kondisi penelitian yang tidak terstandar itu apa sih? Kayak misalnya tuh variabel luar yang tidak dapat dikendalikan atau mempengaruhi hasil. Kemudian juga perbedaan dalam lingkungan penelitian mengubah cara variabel bekerja atau berinteraksi dan juga konteks lokal yang tidak sesuai atau tidak identik dengan konteks asli penelitian gitu. Sebenarnya apa saja sih faktor utama gitu yang mempengaruhi standarisasi itu apa? Nah, pertama itu adalah perbedaan konteks sosial nih, di mana pengaruh norma sosial itu dalam penelitian sosial, norma dan nilai masyarakat dapat mempengaruhi respon partisipasi. Misalnya kayak eksperimen tentang kejujuran yang dilakukan di masyarakat dengan tingkat korupsi yang rendah gitu kan. Itu juga menghasilkan hasil yang berbeda dibandingkan di masyarakat dengan tingkat korupsi yang tinggi. Kemudian juga ada tingkat pendidikan. Jadi dalam eksperimen pendidikan, populasi dengan tingkat literasi tinggi bisa menunjukkan hasil berbeda dibandingkan populasi dengan tingkat literasi rendah. Asal ada perbedaan konteks budaya. Nah, makna yang berbeda seperti istilah yang digunakan dalam penelitian itu bisa memiliki interpretasi berbeda di budaya lain gitu. Kemudian juga pengaruh tradisi lokal. Jadi dalam penelitian kesehatan misalnya itu cara masyarakat mengolah penyakit itu kayak seperti pengobatan tradisional itu kan dapat mempengaruhi hasil dibandingkan dengan negara yang mengandalkan metode modern gitu kan. Kemudian juga ada perbedaan teknologi. Nah, di mana tuh di situ eksperimen yang dibutuhkan teknologi canggih mungkin ini lebih sulit direplikasi di tempat dengan teknologi yang terbatas, gitu kan. Kemudian juga perbedaan platform digital, habis itu juga perubahan teknologi dari waktu ke waktu. Jadi studi yang dilakukan beberapa tahun lalu itu bisa aja nggak relevan dengan teknologi yang tersedia pada saat ini. Habis itu juga kondisi fisik dan lingkungan. Nah, penelitian lingkungan atau biologi bisa dipengaruhi oleh perbedaan suhu, kelembapan, atau kondisi tanah di lokasi penelitian yang berbeda. Dan juga ada faktor waktu, di mana perubahan musim atau peristiwa tertentu seperti pandemi kemarin kayak COVID itu dapat mempengaruhi hasil penelitian yang direplikasi pada waktu yang berbeda gitu kan. Kemudian yang terakhir ada tekanan publikasi gitu. Nah, tekanan publikasi ini kan suatu fenomena di mana peneliti merasa terdorong untuk menghasilkan dan mempublikasikan penelitian dengan hasil baru yang menarik. Nah, ini tuh seringkali apa ya kayak mengorbankan replikasi penelitian yang sudah ada gitu. Jadi fenomena itu didorong oleh sistem akademik yang memberikan penghargaan lebih kepada temuan inovatif sehingga emang bisa menghasilkan bias terhadap replikasi. Walaupun kadang replikasi itu elemennya itu kayak keandalan dan validasi ilmiah itu ada gitu kan. Nah, sebenarnya kenapa sih kayak mengapa tekanan publikasi itu bisa terjadi gitu? Itu bisa terjadi karena emang ada kayak penghargaan pada penemuan baru gitu. Jadi akademisi itu kan sering kali gitu dinilai berdasarkan kontribusi unik mereka pada bidang tertentu, sehingga penelitian yang mengulangi temuan tersebut itu belum dianggap kurang bernilai karena emang sebelumnya udah terlalu bernilai gitu kan. Kemudian juga publikasi sebagai tolak ukur karir, di mana penelitian itu membutuhkan publikasi terutama di jurnal ternama gitu untuk meningkatkan reputasi mereka. Kemudian juga ada penelitian itu dengan hasil inovatif atau mengejutkan itu memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk menarik perhatian media kayak komunitas ilmiah dan publik gitu kan. Kemudian bias jurnal ilmiah. Nah, banyak jurnal lebih suka menerima artikel dengan temuan yang signifikan secara statistik dan menarik daripada penelitian yang memang gagal gitu menemukan hubungan baru atau sekedar memang hanya mengulangi hasil sebelumnya gitu atau nggak ada yang baru dari sebuah penelitian itu. Kemudian ada dampaknya gitu. Jadi dampak dari tekanan publikasi pada keteraplikasi itu apa sih? Yang pertama itu ada minimnya penelitian replikasi, di mana peneliti bakal jarang tuh meluangi waktu atau sumber daya untuk mengulangi penelitian karena emang hasil replikasi ini jarang dihargai gitu kan. Kemudian juga hasil yang kurang andal gitu kan, kayak ketika penelitian tidak direplikasi, temuan awal yang mungkin mengandung bias, kesalahan, metodologi atau hanya kebetulan sering
diterima tanpa verifikasi. Kemudian juga ada krisis replikasi, di mana banyak bidang ilmu kayak psikologi, ilmu sosial, dan kedokteran itu mengalami krisis replikasi karena emang sebagian besar penelitian tidak dapat diulangi dengan hasil yang sama. Kemudian risiko dari pengetahuan yang tidak akurat, di mana temuan awal yang menarik tetapi tidak valid dapat dijadikan dasar untuk penelitian atau kebijakan yang lebih besar menciptakan masalah di masa depan yang akan datang. Mungkin itu dari masalah keterreplikaan. Boleh di next slide, Raihan. Nah, untuk contoh keterreplikaan akan dijelaskan oleh rekan saya, Radia. Untuk Radia dipersilakan. Oke, terima kasih Anda tadi yang sudah menjelaskan tentang definisi masalah keterkaitan serta definisinya. Nah, sebelum masuk ke contoh ya, jadi saya akan jelas secara singkat ya sebelum masuk. Jadi keterkaitan itu sebenarnya memastikan gitu bahwa suatu penelitian itu tidak hanya berlaku gitu untuk suatu waktu atau suatu tempat, atau ya singkatnya dalam suatu kondisi atau situasi gitu. Jadi dalam ilmu pengetahuan, hasil yang bisa diaplikasi itu harus bisa tuh menunjukkan bahwa proses penelitian itu dilakukan secara sistematis, teliti, dan bebas dari bias gitu. Ya nggak ada campur tangan perubahan gitulah bisa dibilang. Nah, jika eksperimen itu tidak bisa diulangi dengan hasil yang serupa atau sama, itu menandakan bahwa mungkin aja ada masalah gitu dengan metode yang digunakan atau hasilnya itu tidak sepenuhnya valid gitu. Nah, sebagai contohnya nih, misalnya nih, seseorang peneliti sains itu melakukan eksperimen untuk mengetahui apakah pupuk organik itu bisa meningkatkan pertumbuhan tanaman gitu. Nah, Anda menggunakan jenis pupuk yang sama dengan jumlah air yang sama dan juga waktu perawatan yang sama. Nah, jika orang lain menggunakan langkah yang sama persis seperti yang kita lakukan kayak misalnya jumlah air yang sama dengan jenis pupuk yang sama dan waktu pertumbuhan yang dan perawatan juga sama, maka nantinya kalau misalnya eksperimennya berhasil, maka artinya itu apa tuh? Kayaknya itu terlihat gitu kalau wah ini berarti berhasil gitu hasilnya dan maka artinya ya replikasi yang dilakukan itu ya bisa gitu. Nah, tetapi kalau apabila misalnya gagal gitu ya, maka berarti harus ada yang diperbaiki gitu, baik itu metode ataupun cara-cara lainnya gitu terkait. Nah, contoh kedua nih, seseorang mahasiswa psikologi itu sedang melakukan eksperimen gitu untuk mengetahui apakah mendengarkan musik klasik itu bisa meningkatkan konsentrasi saat belajar. Nah, mahasiswa tersebut itu mengundang 20 temannya untuk belajar selama 30 menit sambil mendengarkan musik klasik. Lalu lalu selama melakukan eksperimen tersebut, dia mengukur hasil mereka menggunakan tes konsentrasi standar gitu. Nah, kalau misalnya eksperimennya itu berhasil, maka artinya maaf. Jadi kalau misalnya nih ada mahasiswa lain yang menggunakan cara, metode dan hasil yang sama kayak misalnya musik klasiknya sama, durasi belajar sama, tes konsentrasinya juga sama dan ternyata hasilnya serupa dengan apa yang dilakukan, itu artinya eksperimen yang tadi dilakukan itu berhasil dan dapat diulang gitu karena dengan hasilnya itu konsisten gitu. Nah, apabila kalau misalnya eksperimennya itu gagal gitu ya dilakukan orang lain, maka artinya bisa dibilang metode yang dilakukan yang si mahasiswa psikologi itu salah gitu. Bukan salah, tapi kayak bisa dibilang tuh gagal mungkin karena ada masalah kondisi, situasi, atau mungkin dari cara-caranya yang salah, tergantung situasinya, ataupun hal yang lainnya gitu. Oke, bisa di next slide. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu definisi keterlambatan akan dilakukan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada keterampatan. Nah, definisi untuk keterampatan sendiri nih. Keterampatan atau generalizability adalah suatu sifat dari hasil penelitian yang memungkinkan hasil tersebut untuk diterapkan dalam konteks yang berbeda, baik dari segi waktu, tempat, maupun situasinya. Nah, artinya tuh temuan dari penelitian ini
harus dapat digunakan untuk memahami fenomena serupa di luar konteks awal penelitian tersebut dilakukan. Nah, semakin tinggi keterampatannya, maka hasil dari penelitian ini dapat relatable atau besar kemungkinan dapat digunakan juga pada konteks yang berbeda. Nah, hal ini tuh penting karena kita dapat menarik kesimpulan yang jauh lebih luas pada penelitian dan dapat meningkatkan nilai temuannya. Jadi, untuk generalizability ini atau keterampatan ini penting pada sebuah penelitian ilmiah untuk membantu kita memahami studi yang kita lakukan ini hanya berlaku untuk sampel yang diteliti saja atau dapat diterapkan secara lebih umum. Hal ini ya dapat dikatakanlah sebagai validitas eksternal. Oke, dilanjut oleh teman saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada tiga aspek keterampatan. Yang pertama itu ada lingkup aplikasi. Nah, hasil penelitian harus memiliki ruang lingkup penggunaan yang luas, sehingga dapat diaplikasikan pada berbagai kondisi atau populasi yang berbeda. Nah, untuk contohnya sendiri, itu sebuah penelitian di bidang kesehatan yang sedang meneliti sebuah efektivitas dari obat baru terhadap tekanan darah tinggi pada sekelompok pasien di Amerika Serikat dapat dianggap memiliki lingkup aplikasi yang luas jika hasilnya juga relevan dan efektif ketika diuji pada pasien di Asia ataupun Eropa. Ini menunjukkan bahwa hasil penelitian tersebut dapat diterapkan pada populasi yang lebih beragam. Nah, yang kedua, ada konsistensi hasil. Penelitian yang baik harus menunjukkan hasil yang konsisten ketika diuji kembali dalam kondisi atau dengan subjek yang berbeda. Nah, contohnya itu misal sebuah studi menemukan bahwa metode belajar berbasis diskusi kelompok meningkatkan pemahaman siswa di sebuah sekolah di kota besar. Jika metode yang sama diuji di sekolah-sekolah pedesaan dan memberikan hasil yang konsisten, meningkatkan pemahaman siswa, maka penelitian ini menunjukkan konsistensi hasil yang baik. Nah, yang ketiga ada prediksi fenomena yang sama. Temuan penelitian diharapkan dapat memprediksi fenomena yang sama pada objek atau situasi yang lebih luas, bukan hanya terbatas pada kasus yang tertentu saja. Contohnya, jika di sebuah studi tentang kebiasaan konsumsi digital menunjukkan bahwa remaja cenderung lebih banyak menggunakan media sosial pada malam hari di kota-kota besar. Penelitian ini akan menunjukkan keterampatan yang baik jika temuan serupa juga muncul ketika dilakukan pada kelompok remaja di kota-kota kecil atau wilayah pedesaan. Ini menunjukkan bahwa fenomena tersebut tidak hanya berlaku di satu lokasi, tetapi dapat diterapkan secara lebih umum. Boleh di next? Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada contoh keterampatan ya. Keterampatan itu atau generalisasi atau keumuman itu sebuah kayak survei gitu. Survei yang dilakukan pada sampel acak dari berbagai kalangan ya. Nih, misalnya kan memilih 400 responden secara acak dari berbagai orang dengan pekerjaan yang berbeda. Nah, sebagai sampel untuk suatu penelitian. Nah, representativitas ini, sampel ini sangat penting untuk generalisasi yang akurat. Nah, yang kedua, misalnya ini kayak pekerjaan kayak misalnya dari mana, dari kantoran, dari orang yang di bidang pendidikan, di bidang kuliner, di bidang maupun itu. Jadinya itu semakin luas cakupannya, maka itu keterapan ini semakin berguna gitu. Namanya juga kan generalisasi atau keterempatan atau keumuman. Semakin umum, semakin bagus hasilnya. Nah, yang kedua ini ada penelitian dan analisis. Melakukan survei mencakup pertanyaan seputar penggunaan transportasi umum, mulai dari waktu tempuh, harga, dan kenyamanan. Setelah survei, lakukan analisis dari hasil survei ini. Nah, yang terakhir atau ketiga ini disebut generalisasi statistik. Setelah dianalisis, sekitar 69% responden memilih menggunakan transportasi umum yang memiliki waktu tempuh yang lama, namun dengan harga yang murah. Sedangkan 31% responden memilih transportasi yang lumayan mahal, namun memiliki waktu tempuh yang cepat.
Sebenarnya ini kalau umum itu bisa dari berbagai bidang ya. Tadi misalnya pekerjaan itu ini untuk apa untuk subjek ya atau respondennya itu dari berbagai kalangan. Misalnya dari tadi ya orang yang dari kerja di bidang kantoran, di bidang perbankan, di bidang kuliner maupun itu. Nah, sedangkan untuk hasil analisis ini sebenarnya bisa diumumin juga lagi, maksudnya lebih luas. Misalnya transportasinya tuh yang mau apa yang misalnya kayak kereta atau apa kereta busway yang ojek maupun angkot itulah pokoknya itu semakin itu juga umum juga bisa jadi itu semakin umum dia mau milih yang mana. Oke, next slide. Nah, sekian dari presentasi kami, apakah ada yang ingin tanyakan? Silakan nanti taruh di kolom chat. Oke, terima kasih semuanya. Eh, Sekian dari saya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.